sick, I'm though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan soal luas permukaan tabung dengan menggunakan aplikasi 3D GeoGebra. Nah, di sini sudah ada soal dengan diketahui jari-jarinya 20 cm dengan tinggi 30 cm. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini kita harus membuka aplikasi 3D GeoGebra. Untuk membuat tabung seperti yang di soal tadi, kita harus menentukan titik alas dan titik atas. Untuk titik alas, kita definisikan pada titik 0,0 dan untuk titik atas kita definisikan pada titik 0,0,30. Kenapa di sini titik atasnya di 0,0,30? Karena diketahui bahwa tinggi tabung pada soal tersebut yaitu 30 cm. Nah, untuk melihat titik yang di atasnya kita tarik garisnya seperti ini. Nah, sudah ada. Kemudian kita klik peralatan, klik more, kita cari tabung atau silindernya di sini. Lalu kita klik titik alas atau titik A-nya dan kita klik titik atas atau titik B-nya. Tadi sudah diketahui bahwa jari-jari tabung tersebut yaitu 20 cm. Nah, di sini ada yang namanya silinder. Silinder ini merupakan volume pada tabung tersebut. Nah, volume itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Karena tabung ini memiliki alas lingkaran, maka volumenya yaitu VR kuadrat dikali tinggi, dan hasil dari volume tabung tersebut yaitu 37.699. Langkah selanjutnya yang kita akan cari yaitu luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung ini rumusnya 2 ini kan tabungnya memiliki alas dan atas dikali luas alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka rumusnya itu 2 dikali V dikali R, tadi sudah diketahui 20 kuadrat ditambah selimut tabung ini sama dengan keliling lingkaran. Jadi rumusnya yaitu 2 dikali V dikali R, tadi sudah ada R-nya 20 dikali tinggi tabungnya tadi sudah diketahui 30 cm. Nah, jadi luas permukaan tabung tersebut yaitu 6.283. Nah, sekarang saya akan menunjukkan unsur-unsur tabung, bahwa yang mana selimut tabung, alas tabung, dan atas tabung dengan membuat animasi di aplikasi 3D GeoGebra ini. Langkah pertama yaitu kita harus melukis lingkaran terlebih dahulu. Nah, untuk melukis lingkaran itu kita harus mempunyai 3 titik. Nah, titik pertama kita akan definisikan pada sumbu X yang berada pada sisi kanan, yaitu pada titik 20,0,0. Kenapa pada titik ini? Karena memiliki jari-jarinya 20. Lalu untuk yang titik yang kedua kita definisikan pada sumbu X yang berada di sebelah kiri, yaitu pada titik negatif 20,0,0. Dan yang terakhir kita definisikan pada sumbu Y yang berwarna hijau, yaitu berada pada titik 0,20,0. Nah, selanjutnya kita buat lingkarannya dengan menggunakan bantuan fungsi. Kita ketik lingkaran, lalu kita masukkan lingkaran tadi, titik-titiknya yang sudah kita buat yaitu berada pada titik C, E, D. Nah, lingkaran atau alas ini kita translasikan dengan cara kita harus memvektorkan terlebih dahulu. Di sini di peralatan kita cari vektor. Vektor ini melalui titik A dan titik B, lalu kita translasikannya, kita cari di sini.
Nah, di sini sudah ada translasi. Translasi ini melalui objek alas dan vektor A dan B. Nah, di sini sudah ada. Hasil dari translasinya yaitu E aksen. Kemudian kita buat garis yang akan sejajar dengan AC dan memotong lingkaran, lalu saling bertegak lurus dengan C itu berada pada posisi atau titik 20, titik yang N atau titik yang hijaunya itu berada pada titik 0, dan titik pada sumbu atasnya yaitu berada pada titik 30. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan buat ruas garis pada titik-titik tersebut. Pertama kita akan buat ruas garis pada titik AC. Kita menggunakan bantuan fungsi seperti lingkaran tadi. Kita ketik ruas garis. Lalu kita masukkan ruas garis yang akan kita buat ini melalui titik A dan titik C. Selanjutnya kita akan buat ruas garis lagi seperti tadi. Ruas garis melalui titik B dan F. Titik B dan F. Nah, ruas garis AC dan BF ini merupakan jari-jari lingkarannya, dan kita buat lagi ruas garis seperti tadi melalui titik F dan C, titik F dan C. Nah, ruas garis ini merupakan tinggi dari tabung tersebut, dan kita buat lagi ruas garis pada titik A dan B. Nah, ruas garis pada titik A dan B ini merupakan sumbu I. Selanjutnya, kita akan membuat selimut tabung ini dengan cara merotasi atau memutar garis FC ini atau yang disebut tinggi lingkaran ini sampai 30 derajat. Kita definisikan rotasinya sejauh sudut N. Nah, jika N ini kita enter, kita akan mendapatkan sebuah variabel dari negatif 5 sampai 5. Nah, kita ubah negatif 5 sampai 5 ini menjadi 0, minimalnya 0, dan maksimalnya 2V. Nah, seperti ini. Kemudian kita rotasikan garis FC. Garis FC ini, nah didefinisikan FC ini yaitu H, garis H, sebagai garis H. Kita klik bantuan, kita tulis rotasi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik, tadi kan kita akan merotasi pada titik FC atau sudah didefinisikan bahwa titik FC ini sebagai garis H, N ini merupakan sudut putarnya, sumbunya ini berada pada sumbu I. Nah, seperti ini. Nah, jika kita apply, F aksen sama C aksennya akan memutar. Nah, ini merupakan selimut tabungnya. Nah, agar selimut tabungnya ini berbentuk permukaan, kita akan membuat permukaan pada ruas garis FC-nya dengan cara kita
memakai bantuan fungsi seperti tadi. Kita ketik permukaan. Nah, seperti ini. Lalu kita klik titik yang akan kita buat permukaannya, yaitu berada pada garis H, N itu sumbu putarnya, dan pada sumbu I. Nah, menjadi seperti ini. Nah, untuk agar kelihatan jelas permukaan atau selimut tabungnya, kita akan hapus translasi atau silinder ya, silindernya kita akan hapus silindernya. Nah, menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan rotasikan atau kita akan membuat animasi pada alas tabungnya, yaitu kita akan merotasi pada titik AC. Di sini didefinisikan bahwa titik AC ini merupakan garis F. Jadi kita buat rotasi dengan menggunakan bantuan fungsi seperti tadi, merotasinya pada titik AC atau yang sudah didefinisikan sebagai garis F, N itu sumbu putarnya, I itu sudut putarnya. Nah, menjadi seperti ini, itu sudah berputar. Nah, sekarang kita akan membuat permukaannya seperti tadi. Kita ke menu bantuan fungsinya, kita klik permukaan pada garis H atau titik AC ini yang sudah didefinisikan, yaitu sebagai F ya tadi, N ini sumbu putarnya, I. Nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sumbu putar pada atas atau pada titik BF. Nah, titik BF, kita lihat titik BF di sini didefinisikan sebagai garis G ya, sebagai garis G. Nah, kita buat rotasi seperti tadi menggunakan bantuan fungsi. Rotasinya pada titik BF ini didefinisikan sebagai garis G, N ini sumbu putarnya, dan I sudutnya. Nah, sudah. Kemudian kita buat permukaannya sama seperti tadi menggunakan bantuan fungsi. Klik permukaan pada garis G, N sumbu rotasinya, I. Nah, seperti ini sudah ada semua permukaan-permukaan atau unsur-unsur tabung yang dibuat animasi. Nah, kita bisa ubah warna-warna pada permukaan-permukaan tersebut. Contoh saja ya, satu di bagian atas kita ubah warnanya ke pengaturan, warnanya berwarna hijau, ubah menjadi warna hijau. Nah, jadi di sini sudah ada unsur-unsur tabungnya, sudah terlihat dengan permukaan-permukaannya. Di sini ada selimut tabung berwarna biru dan alas tabungnya berwarna ungu dan atas tabungnya berwarna hijau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know